Silakan Bang, tadi ada yang kemudian ingin menjadi catatan bagaimana kemudian mekanisme agar warga yang kemudian merasa tidak mendapatkan keadilan bisa melapor. Menurut saya begini ya, itu adalah solusi yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Bila seorang penyidik, penuntut umum atau hakim, siapapun bila diadukan, ya kan, seketika dia wajib dilepaskan jabatan untuk dilakukan pemeriksaan. Bila ini diterapkan, Pak, seperti yang diterapkan di negara-negara lainnya, contoh di Taiwan, di China, bila pejabatnya dilaporkan langsung dicopot. Soal dia terbukti atau belum nanti copot dulu sementara, ganti orang lain. Kalau di sini kan enggak, mau laporkan 1000 kali dia tetap duduk di sana, malah yang dilaporkan yang masuk. Nah itu kan jadinya begini kan. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan pihak Propam dalam hal ini Polri atau Provos ya, atau dalam ini atau Jamwas ya, dalam hal ini pengawasan itu betul-betul berfungsi dan langsung seketika bereaksi, melakukan nonaktif. Seperti contoh sekarang saya laporkan oknum hakim kepada Bawas. Sampai hari ini sudah 6 bulan nggak ada kabarnya sama sekali. Ditanya tunggu saja. Tunggu saja, tunggu perkaranya sampai udah putus, sudah nggak tahu kemana jadinya. Itu yang ngaco semua. Bagaimana seperti contoh kan dalam KUHP ini kan memberikan waktu 7 hari. Dalam hal ini kami mengharapkan di KUHP ini ada penjelasan 7 hari kalau tidak dikembalikan berarti berkas ini dihentikan. Selesai kan? Penahan tidak diperpanjang langsung dikeluarkan demi hukum. Dalam hal ini juga masalahnya kalau soal minta izin kepada penuntut umum maupun pada hakim, terutama pada hakim, ketuanya selalu mengatakan gini, ya sudah nanti kita teliti di dalam pemeriksaan material katanya gitu kan. Ini tetap izin nggak dibaca langsung dikeluarkan izinnya. Bahwa norma yang ada dalam KUHP ini bagaimana bisa mencerminkan. Ya, dia alasannya kita ini adalah sesama penegak hukum, tidak enak kalau saya menolak. Ada berapa hakim yang berani menolak, Pak? Memang karena itu setelah kita panjang lebar, kita beberkan kasusnya, dia kasih kesempatan. Dia nolak permohonannya. Tetapi kan tidak semua hakim demikian. Dan demikian saya mengharapkan kan meskipun mekanisme di sini mengatakan harus izin daripada penuntut umum atau perpanjangan izin penyitaan atau penggeledahan daripada ketua pengadilan di setempat. Dalam hal ini mereka memberikan izin wajib memberikan catatan alas hukumnya. Ini selama ini nggak ada. Dikabulkan aja izin penetapan, diizinkan melakukan penyitaan. Ini yang bikin kacau. Itu Pak Fredrik yang sebenarnya kita dorong di pengawasan judisial gitu. Kenapa harus dengan izin hakim? Karena ada ruang untuk bisa melakukan asesmennya seperti apa. Karena kan selama ini yang sudah dengan izin hakim itu ada penyitaan dan penggeledahan. Tapi kemudian kalau kita lihat surat perintah penyitaan dan penggeledahannya itu langsung disebutkan aja pasalnya. Pasal KUHP-nya. Tapi nggak ada asesmen kenapa penggeledahan ini diperlukan. Kenapa penyitaan itu alas hukumnya apa cukup apa enggak. Tidak sama sekali tidak. Karena mereka selalu bilang nanti kita uji waktu ada sidang. Nah itu. Tapi jangan lupa Mbak. Komisi Yudisial dalam hal ini terlalu birokrat, Pak. Kalau ke sana mau ketemu orangnya seperti ketemu presidennya lebih gampang. Betul, itu sangat sulit sekali. Nah ini sebenarnya saya juga mau respon tadi yang Bang Nasir sampaikan gitu bahwa fungsi komplain ini adanya di lembaga eksternal. Nah tapi pengawas eksternal tadi Bang Nasir, Kompolnas, Komjak dan lain sebagainya. Nah kita dudukan lagi nih Bang, kalau pengawasan eksternal pemeriksaannya kan hanya berkaitan dengan kode etiknya. Sedangkan yang dimau teman-teman advokat ini adalah konsekuensi ke kasusnya. Misalnya tadi Bang Saur sampaikan, dia dibatasi pemeriksaannya cuma bisa didampingi 15 menit. Betul. Nah harusnya ada implikasi ke kasusnya. Kalau 15 menit doang berarti keterangan dia hari itu nggak bisa dipakai jadi alat bukti. Nah itu Bang yang harus kita masukin. Saya kira soal yang dalam KUHP itu yang harus dijelaskan dengan secara jelas. Kalau pengawasannya di lembaga eksternal nggak ada memberikan implikasi. Ya, jadi sebenarnya kan lembaga pengawas itu bukan hanya eksternal ya, ada internal juga. Ya, jadi ruang komplain itu nanti kita diskusikan bersama. Tapi saya berharap juga teman-teman membuat semacam simulasi dan imajinasi ya terkait dengan HPP tadi itu. Ingat nggak tahun 2009 ketika kita bahas tentang Undang-Undang Pengadilan Tipikor, ya. Udah waktu itu teman-teman aktivis itu mengusulkan agar pengadilan tipikor itu jangan ada di setiap provinsi, bahkan di Sumatera misalnya di satu provinsi, ya kan. Jadi kami tanya Lampung gimana? Lampung ke DKI. Jadi di Pulau Jawa itu hanya di DKI. Nah sekarang prakteknya itu coba lihat, ya. Itu begitu sulitnya, belum lagi pembiayaannya.
Ya, itu jadi dalam perjalanan sekarang ternyata itu ada masalah baru soal pembiayaan dan misalnya di kampung saya misalnya ya di Semelu ya daerah kepulauan ya harus dibawa ke Banda Aceh ya itu biayanya dari mana kemudian naik kapal ya kemudian jalan darat lagi jadi itu juga harus dievaluasi. Nah karena itu teman-teman ketika misalnya mengusulkan HPP misalnya itu harus integrated gitu harus menyeluruh sehingga kita bisa melihat masa depannya seperti apa. Sebagai catatan Bang, sebetulnya soal efektivitas hakim pengawas ini kita juga perlu mencermati existing yang sekarang ini kan kita mengenal wasmat. Hakim pengawas putusan, itu pun juga tidak efektif kan? Betul, nggak efektif itu. Nggak efektif. Apalagi kemudian kita bikin lembaga baru. Maka jawaban atas misalnya tidak adanya HPP, selain penguatan pra-peradilan, adalah misalnya penguatan soal dominus litis. Atau kemudian penguatan tentang bagaimana pengawasan-pengawasan eksternal. Sehingga kemudian, kalau kemudian ada masalah-masalah yang ada dalam praktek, kemudian jawabannya bikin lembaga baru, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, jadi dominus litis itu menurut saya perlu dikuatkan lagi ya. Dulu ketika almarhum Basrip Arif jadi jaksa agung dia pernah cerita ketika dia jadi penuntut dia pernah membebaskan ya terdakwa itu di pengadilan dia bebaskan ya jadi memang sekarang ini jarang kan dilakukan jadi memang ada dilema juga ketika misalnya ada alokasi anggaran ya di satu institusi aparat penegak hukum misalnya anggaran untuk 2 kasus ya kan ternyata bisa lebih dari 2 kasus dulu bahkan misalnya ada semacam pembagian 3, 2, 1 ya 3 di level provinsi, 2 di level kabupaten kota, 1 lagi di kantor cabang misalnya. Jadi akhirnya mereka berusaha mau artinya mau ada tidak ada disabut aja semua. Ini kan juga membahayakan sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu artinya bahwa memang semuanya harus kita simulasikan dan harus kita imajinasikan penegakan hukum itu lewat hukum acara pidana. Jangan sampai nanti KUHP seperti kata orang Medan, kasih uang habis perkara. Wah itu, jangan sampai seperti itu ya Bung Nasir ya. Kita coba... Itu urusan Bang Saur lah itu, kasih uang habis perkara ya kan. Kita juga ingin dengar sebenarnya bagaimana suara-suara mahasiswa di ini Fakultas Hukum semua yang tentunya kritis ingin juga menyumbangkan suaranya. Kita kasih ruang, silahkan. Kita akomodir, silakan Mas. Sudah menyala? Mic-nya sudah Langsung nyala? saja. Langsung saja. Nyala mahasiswaku. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada narasumber terhormat. Perkenalkan, nama saya Castigo De Quirino. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Jadi saya ingin bertanya, tadi sudah dibahaskan tuh. Jadi saya ingin bertanya bagaimana RUU KUHP mengatur peran jaksa, polisi maupun advokat yang disampaikan tadi agar mereka tidak menjalankan tugas mereka itu secara tidak profesional atau sering juga kan akhir-akhir ini menyalahgunakan wewenang ya kan. Contoh deh kasus tadi fenomena akhir-akhir ini tadi yang sudah disampaikan banyak sekali tadi. Jadi saya ingin punya kepastian bisa nggak RUU KUHP yang baru nanti itu memastikan bahwa polisi, jaksa maupun advokat yang disampaikan tadi bisa menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Sekian, terima kasih. Pak Sugeng tidak ada abuse of power, Pak. Pak Sugeng. Ini DPR yang jawab itu mestinya bukan jawab. Jadi pengawasan itu harus memang diatur nih, diperkuat di dalam KUHP ini ya, pengawasan. Saya ini ada aspek lain ya di luar KUHP seperti pengawasan oleh Kompolnas misalnya ya. Tadi sudah disebut Kompolnas itu kalau menurut saya supaya penyidik Polri, jadi penyidik itu adalah Polri ya, itu harus diberi kewenangan penyelidikan Kompolnas seperti Komisi Komnas HAM. Karena yang terjadi tidak profesional, bahkan ada aspek pidananya, itu hanya ditindak soal pelanggaran kode etik. Aspek pidananya kemudian belum jalan atau tidak dijalankan ya, atau menunggu atau didiamkan. Nah kalau Kompolnas diberikan kewenangan, ini kan tanya soal pengawasan ya, penyelidikan, maka Kompolnas bisa mengambil oper kalau ada pengaduan masyarakat terhadap penyidik yang melakukan dugaan tindak pidana, sama seperti Komjak juga. Ya, Komjak juga diberi kewenangan penyelidikan gitu loh. Ini pengawasan yang bagus pasti.
tidak menjadi komisi-komisi negara penegak hukum tersebut menjadi corong institusi yang diawasinya gitu ya. Itu satu. Kemudian di dalam KUHP ya menjadi corong satu suara gitu kan. Satu suara terkait isu-isu misalnya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ini harus diperkuat ya. Yang kedua, di dalam KUHP apakah bisa dimasukkan peran serta masyarakat, Bang? Ya, melakukan satu pengawasan terhadap kerja penegakan hukum, pengawasan masyarakat. Saya tidak tahu nih mekanismenya, ini kan hukum acara ya, bukan hukum tentang kelembagaan institusi penegak hukum ya. Pengawasan-pengawasan seperti itu. Kalau instrumen pengawasan internal dan juga regulasinya itu sudah cukup ya. Misalnya nih seperti polisi. Polisi tahun 2009 itu sudah mengadop dua hal. Satu, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam tugas kepolisian. Salah satunya kemudian yang kedua adalah penggunaan kekuatan kepolisian dalam tugas kepolisian. Ini detailnya ada ya. Tapi aparatur di bawah ya, yaitu pelaksana ini yang tidak memahami. Kemudian kalau penyidik itu pinter ya. Penyidik pinter, oleh karena itu dia bukannya tidak profesional, tapi banyak sekali kepentingan-kepentingan, ya, kepentingan berpihak, banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran berpihak, ya, kemudian ada atensi, kemudian menyembunyikan barang bukti, kemudian mengolah perkara, membuat laporan palsu pada atasan, macam-macam nih. Oleh karena itu fungsi perlindungan pengawasan ini ada di advokat, ya, memastikan. Karena yang bisa mengukur penggunaan keahlian dari penyidik advokat. Karena itu advokat harus diberi peranan yang cukup luas di sana. Ya. Tetapi kita langsung dijerat dengan pasal 21, Pak. Menghalangin penyidikan, Pak. Itu yang terjadi begitu. Saya kira yang mahasiswa ini, karena pertanyaan bagaimana mengawasi dalam konteks integrated criminal justice system. Ya. Seharus kembali KUHP ini adalah menjaga keluhuran manusia. Kalau ada seorang penyidik di depannya ada seorang manusia, predikatnya dia adalah pemilik daulat. Terlepas mungkin secara ekonomi Pak Fredrik, barangkali tidak seuntung kita mahasiswa. Tetapi status kewarganegaranya dia tidak dikurangi. Bahkan menurut saya Pak Nasir, barangkali harus kita pikirkan. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum, tapi faktanya Pak, seperti dibilang tadi peneliti daripada ICJR, ternyata banyak orang kemudian tidak melakukan pra-peradilan karena tidak ada akses to justice, Pak. Problemnya adalah KUHP memerintahkan dia juga harus dijaga keluhurannya. Oleh karena itu menurut saya pengawasan di samping eksternal, yang dimulai itu awareness daripada para penegak hukum. Bahwa siapapun yang datang ini adalah ciptaan manusia. Bahwa haknya dengan sahur sekalipun dia diundang. Di catatan demokrasi, seorang Nasir anggota DPR yang dikasih negara tunjangannya, statusnya tidak dikurangi. Bahkan kalau boleh dia lemah. Disinilah keperpihakan aparat penegak hukum. Disinilah keberpihakan penegak hukum. Jangan seperti Fajar. Orang tuanya kemudian terlantar karena tidak peka aparat penegak hukum menahan padahal motornya cukup. Tidak perlu harus ditahan. Kemudian dia dipecat dari pekerjaannya. Bahkan terancam dia kemudian putus dengan calon istrinya. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa, menurut saya kita ini semua hakim, jaksa, kemudian advokat, polisi, sadar andaikan yang datang itu bukan saudaramu, tapi dia saudaramu sebangsa dan setanah air. Hanya dengan demikian kemudian kepekaan, keadilan itu muncul. Tapi sering apa yang terjadi? Lihat, hakim bahkan menjual perkaranya. Ini kasus yang sekarang hakim ditangkap itu karena korupsi. Kemudian jaksa juga sering bermain, polisi juga bermain. Bukan melindungi keluhuran daripada seorang tersangka terdakwa, bahkan ini jadi komoditi. Inilah yang menjadi kehancuran KUHP, bukan semata-mata. Prof Arji. Kehancuran KUHP, Prof. Jadi pertanyaannya kan tadi bagaimana
KUHP ini bisa memastikan aparat penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, bertindak secara profesional, bertindak secara prosedural. Maka yang pertama adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini meramu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan yang jelas, pasti, dan tegas. Supaya kemudian tidak ada norma-norma yang kemudian multitafsir, tetapi semuanya adalah jelas, tegas, dan pasti. Yang kedua adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini memberikan mekanisme tentang kontrol horizontal dan vertikal yang efektif, efisien, produktif. Supaya apa? Tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan di antara aparat penegak hukum. Dan yang ketiga menarik adalah adanya ruang partisipasi publik dalam konteks pengawasan aparat penegak hukum. Kalau selama ini memang sudah ada mekanisme pengawasan, ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan, ada komisi kepolisian, dan ada lembaga perlindungan saksi dan korban, itu dirasa ternyata belum efektif, maka perlu dipikirkan sekiranya ada mekanisme kontrol horizontal dari masyarakat, apakah berupa class action ketika memang ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan, dengan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke. DPR? Jadi hukum pidana itu kan sama juga dengan sistem peradilan pidana kita. Jadi saya katakan tadi ada komponen-komponen yang dievaluasi dan kemudian itu diperbaiki. Ya komponen tadi itu polisi, jaksa, ya, kemudian hakim, advokat, dan juga nanti tempat pemasyarakatan di sana. Jadi dalam negara demokrasi, kekuasaan, kewenangan itu harus dibatasi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jadi semua aspirasi masyarakat selama ini memang sudah ada di kepolisian, misalnya ada Dumas, di KPK ada Dumas, pengaduan masyarakat. Ya tentu saja harus dibuktikan, ya dibuktikan pengaduan itu bahwa ada dugaan tipikor misalnya, ada dugaan begini dan begitu. Nah di kejaksaan ada labdu, ya laporan pengaduan. Jadi sebenarnya selama ini itu sudah berjalan, tapi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Tidak maksimal katanya. Jadi, DPR bisa menjamin nggak? Nah makanya kita berusaha untuk menjamin itu. Ya ada kekuatan-kekuatan politik di DPR. Ya, nah karena itu teman-teman mahasiswa ya itu harus proaktif ya untuk kemudian menyambangi kami dan kami juga menyambangi juga mahasiswa. Ya, saya bilang tadi menyambangi mahasiswa. Nah, jadi sama-sama saling menyambangi dan partisipasi masyarakat kalau kita lihat undang-undang KPK itu juga ada ya partisipasi masyarakat. Singkat boleh Ibu Bapak? Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ya karena apapun ceritanya ya aparat penegak hukum itu tidak bisa melek 24 jam, tidak bisa bekerja 24 jam. Ada sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh aparat penegak hukum. Ini di garis bawah ya, bukan lip service ya, bukan pencitraan, ini real ya. Iya, membutuhkan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan. Ya jangan sampai kemudian orang yang di pelosok sana terjadi pemerkosaan oleh siapapun lah begitu. Tapi masyarakat tidak punya saluran untuk bisa melampaikan itu. Nah karena itu negara juga harus memfasilitasi itu ini dia, semua. harus difasilitasi Mbak Medina. Ya itu sebenarnya mau highlight kalau dari saya singkat aja gitu ya. Bahwa tadi kita bilangnya pengawasan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngejamin aparat penegak hukum untuk lebih profesional, balik lagi ke masalah sistem. Kita perlu tahu bahwa KUHP yang kita punya saat ini nggak ideal. Ada fungsi yang bolong gitu ya, bahwa harusnya fungsi pengadilan itu bisa diperkenalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum itu bisa diuji secara imparsial di pengadilan dan kita nggak sesuai dengan standar itu. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan soal masyarakat mengawasi dan lain sebagainya, kita dudukan lagi nih apakah KUHP kita udah sesuai dengan mandat hak asasi manusianya. Tadi saya highlight gitu sebelumnya bahwa fungsi sesederhana aja habeas corpus menghadapkan orang yang ditangkap 2 hari aja pasca penangkapan, sesederhana itu aja kita nggak punya. Nah itu berarti kita harus refer kembali gitu ya. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia kita itu seperti apa di dalam KUHP. Dan ya itu semua adalah masalah di sistem kita saat ini dan KUHP kita tidak ideal saat ini. Nah kita nge-refer ke kewajiban hak asasi manusia kita, begitu. Ya ini tahun 81 loh ya, nomor 8 tahun 81. Tahun yang lalu, ya. Sudah 44 tahun.
Dan harus kita evaluasi begitu. Nah, adik-adik mahasiswa ini Undang-Undang 81 ini lahir tanggal 31 Desember tahun 1981. Ya, jadi kita berharap nanti tanggal 31 Desember 2025 bisa kami sahkan di paripurna dengan menerima catatan. Bukan sekedar lembaran saja, tapi sistemnya juga harus diteliti secara lebih jauh. Sesaat lagi kami segera kembali pemirsa. Kami berharap bukan sekedar lembaran Pak Sugeng. Kami minjam, jangan dilihat dari kertasnya. Tapi yang penting isinya Pak ya. Yang penting isinya yang kita teliti Maria. Yang kita kawal sampai Januari 2026 ketika ketuk palu. Itu dia, harapan ini baru draft tadi disampaikan oleh Wakil Rakyat DPR. Ini masih membutuhkan diskusi yang cukup banyak hingga nanti matang. Hingga nanti ditetapkan tadi 31 Desember katanya Andrew. Kita nantikan bersama. Kami juga terima kasih kepada BHS. Kami jadi percaya diri untuk mengawal keadilan kebenaran untuk rakyat semua. Terima kasih BHS yang selalu menampilkan kami dengan begitu elegan untuk mengawal berbagai kasus di tanah air. Terima kasih seluruh narasumber dan juga mahasiswa dari Universitas Bung Karno Jakarta. Kami berdua pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.